Para peserta halaqah yang saya hormati, berbagai paparan dan uraian dari narasumber 1, 2, panelis dan pembedah saya kira sudah sangat jelas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa Pilpres 2019-2024 ini tidak hanya masalah kebangsaan murni sebagai bagian dari warga bangsa negara Indonesia, tapi Pilpres 2019 menjadi sangat penting karena dalam kontestasi Pilpres nanti akan kita wujudkan Nasbul Imam yang notabene menjadi Al-Imamul A'zam lil Muslimin wal Indonesiyin. Ini satu garis besar. Kemudian dari dua kontestan yang bertarung dalam Pilpres 2019 ini, kita setelah melihat secara fikih dari kajian-kajian kitab klasik yang walaupun harus butuh lompatan-lompatan pemahaman, ini mau tidak mau kita harus melihat dua hal besar sebagai bagian dari kriteria kepemimpinan. Yang pertama adalah terkait dengan persyaratan orang menjadi pemimpin. Ini yang menjadi bagian dari kriteria pokok yang tadi sudah diulang oleh 4 narasumber. Yang pertama adalah a'lam, a'dal, dan aslah. Dari ketiga-tiganya kemudian ditambah afdoliyah sebagaimana buku yang sudah bapak-bapak terima di sini. Ada 12 kelebihan-kelebihan paslon nomor 1 yang menjadi bagian sisi afdoliyah mengapa kita harus memilih paslon nomor urut 1. Dari situlah kemudian kita mengambil kesimpulan hukum sepakat sebagaimana yang disampaikan oleh pemapar tadi, bahwa kontestasi Pilpres besok karena antara paslon nomor 1 dan nomor 2 ini tidak ada jaminan paslon nomor 1 itu pasti menang, maka secara bulat para mas saya yang ada di depan tadi mempunyai rumusan hukum ikut pemilu 2019 dalam kontestasi Pilpres. Untuk memenangkan paslon nomor 1 hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Ini penegasan. Kenapa seperti itu? Karena paslon nomor 1 ini memenuhi paslon yang paling mendekati kriteria menurut syarat. Apa itu kriterianya? A'lam, a'dal, aslah. Kemudian afdoliyahnya dimulai dari amanah dan seterusnya. Ini beberapa kesimpulan pemaparan dari 4 yang ada di depan. Selanjutnya kita bisa mengelaborasi, mempertajam pemaparan itu. Dari para peserta kami berikan waktu sesuai dengan izin yang saya luncurkan ke Polres Tuban. Ini saya meminta kepada Polres untuk menerbitkan STTP, itu kita beracara sampai jam 5. Jadi nanti kita akan akhiri pada pukul 4.45. Setelah itu kita akan declare dukungan. Kalau tadi bahasa pembawa acara adalah pernyataan sikap, itu bahasa kasarnya, bahasa sarangnya, bahasa bulunya adalah deklarasi. Nah, sebelum masuk ke session yang akhir itu, dimohon dengan hormat para peserta untuk mempertajam apa yang telah disampaikan oleh para narasumber di depan ini, sehingga kajian kita tentang Pilpres 2019 ini semakin tajam dan semakin menemukan pembenaran. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk itu saya akan memandu session selanjutnya adalah session tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Romo Kiai Said Abdurrahim, Gus Gopur, Romo Kiai Rohid, Bapak Soim Elam, dan moderator yang kami hormati. Saya merasa terkayakan banyak sekali dari uraian tadi, dan saya rasakan bahwa pemilu kali ini itu memang lebih panas daripada yang lalu-lalu, sehingga kiai-kiai sukut seperti Gus Said ini turun gunung. Sebab saya merasa bahwa ini bukan hanya sekedar pemilihan presiden, tetapi
sudah merupakan pertarungan ideologi antara kiai-kiai yang garis keras, saklek, dengan kiai-kiai yang moderat. Dan ini dua kutub ini sudah menjadi polar sekarang. Polarisasi sudah sedemikian parah, khawatirnya saya setelah pilpres nanti ini tidak selesai, sehingga polarisasi terus berlanjut untuk hal-hal yang lain. Maka menurut saya ya, dari bagaimana sikap seorang santri terhadap pilpres ini jelas saya sangat mendukung sekali, dan sejak awal memang saya sangat mendukung Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi pendamping Jokowi. Mudah-mudahan beliau nanti jadi. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah setelah itu seperti apa para kiai ini. Ini yang saya kira juga perlu kita perhatikan, sehingga saya kira perlu dipikirkan apa ada kira-kira forum untuk mendekatkan kutub-kutub pemikiran yang yang menjauh, yang menjadi akses atau akibat dari pilpres ini. Yang kedua, bahwa pihak sebelah ini telah melakukan pembunuhan karakter. Saya sendiri di grup yang kita ikuti, juga Gus Gopur juga ikut di dalam, banyak sekali meme ungkapan yang memang benar-benar membunuh karakter seorang presiden. Dan itu bukan hanya Pak Jokowi saja, tapi juga NU dibunuh karakternya. Seolah-olah Kiai NU itu disebut tadi sebagai ulama su, Kiai amplop, gila pangkat, dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya sangat bahaya sekali. Sebab apabila warga Nahdliyin sudah ada keraguan terhadap para kiai-kiainya, ini berarti satu ikat yang mengikat persatuan negara dan bangsa kita ini sudah putus, sudah pudar, dan akhirnya rapuh negara kita. Ini saya kira yang harus diperhatikan oleh para kalangan tokoh-tokoh, para ulama-ulama, pimpinan Nahdlatul Ulama, supaya ini bisa dikonter bagaimana pembunuhan karakter itu tidak berlanjut terus-menerus, tidak sampai memudarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebab faktanya itu memang yang paling banyak dibunuh karakternya ini ya kiai-kiai NU. Jadi ulama su ini sudah masya Allah luar biasa. Termasuk hasil Munas yang kemarin, yang sebetulnya itu masih dalam tahap perumusan tim perumus, itu sekarang sudah menjadi bulan-bulanan di mass media. Munas yang di Banjar kemarin tentang mendudukkan non muslim di dalam percaturan berbangsa dan bernegara, ini menjadi bulan-bulanan. Bahkan di situ ada gambar, yang satu ada anjing, yang satu ada kucing. Lalu tulisannya adalah jangan panggil saya anjing, panggil saya non kucing. Begitu. Jadi ini luar biasa. Ini saya kira sesuatu fenomena yang baru kali ini saya rasakan dari pilpres yang sedemikian berkali-kali. Pembunuhan karakter terhadap Nahdlatul Ulama. Ini bagaimana menyikapinya, ini saya mohon nanti penjelasan dari para bapak kiai yang ada di depan. Yang ketiga adalah saya kira ini Pak, aliansi kiai santri pendukung Jokowi yang nanti dideklarasikan itu, saya pikir ini menjadi kekuatan politik, karena orang yang datang di sini kalau tidak karena akidah tidak akan ke sini. Jadi saya mohon nanti bisa diteruskan menjadi sebuah paguyuban atau lembaga yang kalau seandainya nanti di masa waktu yang akan datang diperlukan lagi, mereka ini jaringan-jaringan yang bisa dihandalkan ya di masyarakat, karena memang di sini saya lihat itu tokoh-tokoh kiai-kiai yang punya jamaah, yang punya umat, yang di belakangnya banyak ada pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, dan kekuatan-kekuatan sosial keagamaan yang lainnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, sange pati nambah sedikit. Nggih, Gus, monggo. Matur nuwun. Nggih. Kula namung Simpel mawon nggih. Nggih, kula namung ngertos penjelasanipun menawi wau dipun wajibake milih Jokowi Ma'ruf Amin.
niku napa saged dipun mafhum mukhalafah berarti haram milih lain. Kalau demikian ya, ini apakah wajib sia-sian atau wajib syar'iyan? Niku pertanyaan kula, karena kita kalau memang seperti itu kita harus ada penjelasan. Jadi wajib syar'iyan atau wajib syar'iyan, karena pijakan kita kan pada ada ulama fikih itu kan hadis, terus madharatnya apa? Berarti kalau kita putuskan itu wajib, wajib baik sia-sian maupun syar'iyan, kita harus ada penjelasan yang detail, karena kalangan kita juga tidak sama. Saya jelas pendukung dari Jokowi Ma'ruf Amin, tapi saya ingin mengetahui supaya kita tidak mudah untuk mengecap lainnya adalah di luar golongan kita, karena al muslimun akhul muslim. Memang dalam memilih presiden itu sudah sangat jelas sekali dijelaskan bahwa ahlul halli wal aqdi itu berkewajiban untuk memilah dari beberapa calon untuk kemudian dipilih yang paling alfa syuruton. Itu menjadi kewajiban ahlul halli wal aqdi. Ini berarti suatu kewajiban. Lah kita ini bagaimanapun juga bagian dari ahlul halli wal aqdi. Setelah saya amati dan saya tanya informasi ke sana kemari, itu ternyata bahwa calon pasangan Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini memang a'lam dalam arti lebih tahu agama daripada rivalnya. Bukan wa'alam, ini memang hukum aslinya Pak Presiden itu harus musyahid, tetapi kan al-akrab fal-akrab. Yang ada ini loh, yang ada ini kita cari itu yang lebih dekat, mana yang paling tahu tentang ilmu agama. Ini ternyata sangat jelas bahwa beliaulah yang pandai tahu tentang ilmu agama, dengan bukti dia pernah mengaji, dia pernah belajar agama, dan bukti-bukti gurunya juga ada. Terbukti lagi beliau sanggup menjadi imam sholat. Itu kalau nggak tahu ilmu agama jelas nggak sanggup. Salah satu tugas kepala negara itu adalah dia mengimami. Jadi kalau ada kepala negara, gubernur, yang menjadi imam itu kepala negara. Kalau ada gubernur, bupati menjadi kepala, yang imam itu gubernur. Jadi kepala negara itu harus siap menjadi imam. Pak Jokowi siap menjadi imam. Yang rivalnya nggak siap. Itu sudah pengakuan, itu saya nggak siap menjadi imam itu. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ilmu, praktek budiah dan sebagainya itu lebih diketahui, lebih tahu Pak Jokowi. Terus syarat yang kedua adalah taat syariat. Kalau istilah bahasa kitabnya itu goleki wong taat syariat zaman dulu adil itu sulit. Zaman Imam Ghazali saja mengatakan wong golek adil saiki ya sulit. Iku zaman Ghazali, apalagi zaman sekarang. Makanya dalam kitab-kitab itu al-aqallu fiskon. Jadi kepala negara yang dipilih itu adalah yang lebih sedikit keluar dari perintah agama. Ini suatu kewajiban, artinya dengan pertimbangan aqallu fiskon itu sudah mengharuskan kita untuk memilih calon yang aqallu fiskon. Lah ukuran fasek apa ora fasek
itu dalam kitab fikih dijelaskan dengan proses tazkiyah atau muzaki. Muzaki itu adalah orang yang menyaksikan bahwa orang tersebut adalah orang yang taat syariat. Yang menyaksikan itu siapa? Yang menyaksikan adalah orang yang pernah bergaul kepada yang ditazkiyah. Dalam kasus ini ya Pak Jokowi, ini yang ditazkiyah. Yang mentazkiyah adalah orang yang pernah bergaul dengan Pak Jokowi. Dan faktanya sudah ada tazkiyah. Kalau sampai lihat di buku interaksi Pak Jokowi dan orang sekitarnya, itu kolega-koleganya orang yang pernah bergaul dengan Pak Jokowi, orang yang partner visinya Pak Jokowi, kiai-kiai yang pernah bergaul dengan Pak Jokowi itu mentazkiyah bahwa Pak Jokowi itu orang yang religius, orang yang taat syariat, orang yang rajin salat dan sebagainya. Jadi menurut standar syar'i, tazkiyah ini sudah benar, sudah afsah, sudah sahih, bahwa yang dari sebelah belum ada yang tazkiyah, dan itu sudah ma'ruf gitu. Kita nggak perlu mengungkap bagaimana kemampuan agamanya rivalnya dan bagaimana ketaatan syariat rivalnya, itu nggak perlu diungkap di sini. Itu sudah menjadi rahasia umum. Itu kalau dikatakan rahasia, tapi semuanya sudah tahu. Bahkan dari kalangan mereka sudah mengakui memang agama ini taatnya yo kalah memang Wak Bro. Nah ini berarti sudah mengakui, berarti nuktotul khilafnya itu, titik perbedaannya itu pengusung dan orang sekelilingnya. Nah kalau kita amati dari kriteria-kriteria seorang presiden itu tidak ada harus nggak pernah bergaul dengan orang yang nakal-nakal, itu nggak ada. Harus yang tidak diusung oleh partai nasionalis masalah, tidak ada kriteria seperti itu. Hal-hal seperti itu kaitannya dengan muasyarah, pergaulan, bukan dalam kriteria seorang calon presiden. Kalau mengukur yang mengusung rivalnya Pak Jokowi juga Gerindra karena VDI itu hampir sama, beda tipis. Jadi yang mengusung Pak Jokowi juga dari basis Partai Islam dan berasas Islam. Jadi semua, apalagi terus juga dikait-kaitkan dengan kesalahan-kesalahan Pak Jokowi, kesalahan orang lain, kesalahan-kesalahan dari kubunya, kesalahan dari pembantunya, semua dikaitkan dengan Pak Jokowi. Itu saya kira tidak benar. Kalau kita menyalahkan kesalahan orang padahal dia tidak melakukan, dia tidak memerintahkan, itu apa bisa dikatakan salah secara hukum? Kalau moral mungkin kita nggak bicara moral. Secara hukum itu tidak salah. Katakan contohnya masalah ada pembantu presiden yang macam-macam sama Natal atau apa itu dai dibatasi dan sebagainya. Katakan itu kalau memang benar, itu apa bisa Pak Jokowi disalahkan? Wong tidak memerintahkan. Banyak dulu permasalahan-permasalahan, katakan bawaan raja, gubernur salah, apanya salah, apa khalifahnya ikut disalahkan? Kan enggak. Jadi kesalahan orang itu harus tetap kita pilah-pilah selama dia tidak menjadi kebijakan dia sendiri, itu tidak masalah. Apalagi kesalahan kelompok lain atau kesalahan grupnya atau istilahnya apa itu, kesalahan kubunya,
Kesalahan kubunya itu beda kan. Kubu salah itu tidak bisa mengait-ngaitkan itu dengan kesalahan Pak Jokowi. Itu kesalahan pribadi selama dia tidak memerintahkan dan tidak menganjurkan dan sebagainya. Kalaupun toh ini pungkas ini, terakhir ini, dalam masalah ini, kalaupun toh Pak Jokowi itu dikatakan melakukan kebijakan yang bisa merugikan umat Islam, katakan begitu, tapi saya belum melihat langkah beliau yang demikian itu. Kalaupun toh ada langkah yang dianggap merugikan umat Islam, itu hanya bagian dosa, hanya bagian dari dosa Pak Jokowi. Lah kalau dosa itu dikaitkan dengan sesuatu yang menjadikan fasik, dosa itu adalah bagian sesuatu yang menjadikan fasik. Terus kalau kita ukur dan kita banding-bandingkan kefasikan Pak Jokowi dengan kefasikan rivalnya, itu saya yakin, hakul yakin itu lebih banyak rivalnya. Karena ketika orang itu sudah tidak menjalankan kewajiban-kewajiban agama, itu fasik terus kan, dia akan menambah kefasikan. Jadi hal-hal yang dianggap kesalahan itu pun toh belum tentu itu kita anggap sebagai kefasikan. Lah kita disuruh untuk memilih presiden itu yang aqallu fiskon, yang lebih sedikit kefasikannya, itu yang harus kita pilih. Jadi jangan kita nganggap beda sedikit atau apa. Justru beda aqallu fiskon ini kan beda sedikit kan. Cari yang lebih sedikit kefasikannya, itu bisa menentukan kita harus supaya memilih figur yang aqallu fiskon. Ini konsekuensi pilihan. Ini karena memilih itu wajib dan kita sudah menemukan hakul yakin dengan kemampuan istihad atau istihad politik lah. Berarti konsekuensinya ya harus, artinya tidak boleh memilih calon lain selama ketika memilih calon lain bisa berpotensi untuk mengalahkan calon yang lebih menetapi kriteria syar'i. Memang pijakan kita jelas dan harus tegas. Ketika jelas harus tegas. Kalau sudah jelas kalau nggak tegas itu namanya nggak konsekuen ya. Terima kasih dari Gus Baid, sudah dijawab dengan tuntas oleh beliau. A'lam dan adal itu adalah idealnya mujtahid, tapi mosok Pak Prabowo mujtahid, Pak Jokowi juga mujtahid. Dari situ kemudian muncul teori al-aqrab fal-aqrab, sehingga paslon nomor 1 tetap lebih a'lam. Satu. Yang kedua, terkait kenapa kok hukumnya itu bagaimana, karena memenuhi kriteria a'dal. A'dal itu standarnya adalah aqallu fiskon. Kemudian ukurannya bagaimana? Ukuran aqallu fiskon lebih memenuhi, lebih menepati syariat, lebih adil, itu tentu butuh tazkiyatul ghair, butuh pengakuan, butuh judgement dari orang-orang yang dekat dengan dua paslon ini. Dan itu masyhur bahwa Pak Jokowi lebih adil, lebih taat syariat daripada pasangan sebelah. Dari situ ditambah nuktatul khilaf, bahwa nuktatul khilafnya yang dipermasalahkan sakjane ora kok masalah Pak Jokowi, masalah partai pengusungnya Pak Jokowi itu loh banyak yang nggak suka kan, seperti itu kan. Nah, itu menurut narasumber bahwa partai pengusung paslon nomor 1 dan nomor 2 itu, kalau di paslon nomor 1 ada partai nasionalis,
Di paslon nomor 2 juga sama. Di paslon nomor 1 ada partai P3, ada PKB, dan ada partai yang berorientasi agama. Di paslon nomor 2 juga sama. Sehingga kenapa kita bedakan? Kemudian selanjutnya masalah orang-orang dekat. Jangan pernah menurut narasumber bahwa tidak semua kesalahan orang-orang dekatnya Jokowi, baik itu menteri, baik itu gubernur, baik itu bupati, angger ono wong salah, kenapa harus dilimpahkan ke Pak Jokowi? Tidak semua pejabat di bawah Jokowi ketika melakukan kesalahan itu absah untuk dilimpahkan kesalahannya kepada Pak Jokowi. Dari situ setelah menimbang kriteria a'lam dan a'dal di antara dua kontestan calon yang ada dalam Pilpres 2009, maka hukumnya wajib pilih nomor 1. Wajib itu tegas. Tegas itu berarti yang tidak mengikuti wajib sesuai dengan standar ijtihad fikih dari beliau Kiai Said berarti tidak diperbolehkan memilih calon pasangan nomor urut 2, itu konsekuensi. Terima kasih, saya kira jelas ya. Selanjutnya ini dimohonkan kepada Kiai Abdul Ghafur pertanyaan dari Pamotan, Rois Suriah Pamotan. Ini ada gium di tengah masyarakat, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Apakah ini dikarenakan kita dasar negara kita adalah Pancasila? Kalau kita itu mengikuti khilafah, nggak akan seperti itu. Nah, ini mohon pencerahan kepada Kiai Abdul Ghafur barang 5 menit karena waktunya sangat terbatas Gus untuk memberikan pencerahan tentang itu. Sumonggo. Terima kasih. Negara ini dibangun atas kesepakatan-kesepakatan gitu ya. Kesepakatan antara berbagai elemen dalam negara ini. Di kesepakatan dulu pernah hampir menjadi kesepakatan diusulkan oleh umat Islam, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluk, bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kemudian menjadi geger. Negara ini mau diproklamirkan saja menjadi geger. Kemudian ada kesepakatan berikutnya. Kesepakatan itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi para pemeluknya dihilangkan, tetapi ditambahi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu menjadi kesepakatan seperti itu. Jadi hilangnya ketuhanan dengan kewajiban itu diganti dengan yang Maha Esa. Kemudian ada konsekuensinya juga. Konsekuensinya adalah bahwa meski negara ini tidak negara Islam, tidak negara agama, tetapi tetap harus ada yang namanya menteri agama. Itu dalam negara ini. Karena itulah sampai sekarang menteri agama itu tidak bisa dihilangkan. Dan kayaknya itu yang berjasa menerima itu adalah dari kaum Nahdliyin. Karena itulah sering kita sampaikan kalau bisa menteri agama ini karena jasa-jasa itu ya kalau bisa ya dipegang oleh kaum Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan kita mengegulkan Pak Ma'ruf Amin itu diantaranya adalah Kementerian Agama itu dipegang oleh kaum Nahdliyin. Tidak kebayang kalau misalnya, mohon maaf ya, Menteri Agama dipegang oleh mantan HTI misalnya karena menang paslon yang nomor 2 gitu. Bisa kebayang itu kebijakan-kebijakan. Hampir seluruh elemen yang ada di Kementerian Agama sekarang ini sudah tersetting. Salah satunya adalah dengan mengakomodir kepentingan-kepentingan pesantren. Makanya kemudian ada Mahat Ali. Mahat Ali itu karena jalurnya sudah ada. Dan kita ingin mempertahankan itu. Karena dulu yang diantara yang berjasa saya kira itu adalah kaum Nahdlatul Ulama. Sehingga dalam negara ini meski tidak disebut sebagai negara agama, tetapi harus ada yang namanya Menteri Agama. Atas dasar itu meski namanya Pancasila, tahun 1984 Rois Am Nahdlatul Ulama saat itu Kiai Ahmad Siddiq, di Situbondo ada Kiai Kiai As'ad Samsul Arifin,
Dan ulama-ulama yang lain berani menetapkan, menerima asas Pancasila. Kemudian pada ini kalau kenapa harus Pancasila gitu ya. Pada Munas Alim Ulama tahun 2014 di Jakarta, Munas Alim Ulama 2014. Ada musyawarah untuk apakah negara seperti Pancasila ini sah secara fikih, walaupun tidak menyebut namanya misalnya negara Islam, walaupun tidak menyebut bahwa undang-undang dalam negara ini adalah negara undang-undang Islam gitu ya. Walaupun tidak seperti itu, tetapi dalam Munas Alim Ulama tahun 2014 disepakati bahwa negara ini meski tidak menamakan seperti itu tetap secara fikih sah. Dan umat Islam berhak memperjuangkan keyakinannya untuk menjadikan hukum-hukum yang syariat diterapkan dalam negara, punya hak untuk itu. Kemudian itu diteruskan pada Munas yang kemarin yang bikin geger, yang sebetulnya ada peralihan soal isu-isunya. Sebetulnya pertanyaannya dalam Munas kemarin itu agak mudah-mudah saja sebetulnya. Pertanyaannya adalah pertama, negara bangsa, apakah negara bangsa dibenarkan secara syariah? Diputuskan dalam muktamar kemarin, negara bangsa tidak bertentangan dengan syariat, karena itu dapat dibenarkan secara syar'i. Itu keputusan di Munas kemarin. Kemudian ada timbul pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah status non muslim dalam negara bangsa itu statusnya apa? Kemudian dijawab bahwa secara, walaupun tentu tidak semua orang sepakat, tetapi dalam Munas kemarin ditetapkan bahwa statusnya adalah memiliki sama dengan kedudukan ini, sama persis dengan undang-undang di Kuwait, bahwa semua warga negara adalah warga negara yang wajib dilindungi dan punya kewajiban dan hak yang sama di depan negara. Karena itu kriteria-kriteria dalam fikih tidak bisa dimasukkan oleh non-muslim di Indonesia, dan penyebutannya adalah muatin biasa begitu. Selesai sebetulnya, itu aja, tidak ada urusan secara teologis apakah kafir atau tidak, itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan itu semuanya. Tetapi tidak tahu kenapa yang viral tiba-tiba apakah disebut kafir atau itu, tidak ada urusannya itu sebetulnya. Tetapi dalam draft jawaban memang tidak menyebut kafir, yang disebutnya adalah non muslim, karena dalam undang-undang yang lainnya seperti di Kuwait itu juga penyebutannya kalau tidak salah juga ghairu al muslimin, tidak menyebut kalimat, tapi tidak ada urusannya dengan teologi tentu. Karena kebetulan ketua komisinya saya, dan yang memimpin sidang juga saya pada waktu itu. Tapi tidak tahu kemudian isu yang diframing oleh berbagai pihak itu menjadi aneh dan tidak sedap dipandang, sehingga seperti dikeluhkan oleh Pak Kiai Minan, untuk menyebut anjing saja harus non kucing. Itu sebetulnya pengalian isu yang luar biasa. Tapi sebetulnya hanya intinya bahwa non muslim ini punya dalam ruang lingkup kenegaraan punya hak dan kewajiban yang sama, itu persis seperti undang-undang di Kuwait dan lain sebagainya, mungkin juga persis seperti itu. Jadi kenapa tidak Pancasila? Ya tentu saja itu jauh sekali urusannya itu. Sama dengan misalnya konstitusi di Mesir misalnya, meski Mesir itu menyebut al-Islam huwa ad-din ar-rasmi lid-daulah, tetapi tetap tidak menyebut bahwa negara ini adalah negara yang khusus untuk umat Islam, ini konstitusinya adalah Islam, ya tidak. Tetapi tetap menyebut dirinya sebagai negara kebangsaan seperti yang lain. Jadi urusannya memang agak panjang ini untuk urusan-urusan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan itu. Jadi memang Pancasila itu secara dohir memang bertentangan. Secara dohir ketuhanan itu kan, kalau orang pemahamannya nggak benar kan, ketuhanan berarti nggak mengakui secara Islam secara khusus. Karena itu kita menganggap Pancasila itu sebagai tauhid ketuhanan yang Mbak Isa itu adalah harus sebagai orang Islam
harus kita yakini sebagai tauhid. Itu solusinya. Berarti kita menerima Pancasila itu nggak masalah, karena ketuhanan itu adalah tauhid bagi umat Islam, harus meyakini itu. Terus memang dalam bernegara, saya berpendapat apapun bentuk negara, selama itu Darul Islam seperti Indonesia ini adalah negara Islam karena pernah dikuasai oleh umat Islam. Apapun bentuk negara itu tetap kita anggap sah. Karena apa? Karena walaupun tadi ada kaitannya dengan sistem demokrasi dan sebagainya, itu tetap kita anggap sah. Karena Imam Ghazali mengatakan kalau enggak sah ini akhafu dororen. Jadi kalau enggak menganggap sah seperti HTI dan garis keras itu yang menganggap enggak mengakui pemerintahan Indonesia sebagai pemerintah yang sah, itu terus yang ngatur rakyat ini siapa? Yang ngatur kemaslahatan untuk umat Islam secara khusus dan yang lainnya itu siapa? Kita tetap harus mengakui keberadaan negara. Sebuah negara itu mutlak dibutuhkan. Karena orang negara kere-keran, ada bentrok, nggak ada yang merilai dan sebagainya. Dari bentuk apapun negara itu harus kita akui.